5, 4, 3, 2, 1. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita berdoa sebelum memulai ibadah rumah doa saat ini. Kita mari bersekutu. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama Tuhan untuk rumah doa pada malam hari ini. Semoga rumah doa ini bisa menjadi berkat, bisa juga menyembuhkan orang-orang yang sakit Tuhan, yang berkekurangan. Semua Tuhan yang menyempurnakan pada malam hari ini. Semoga untuk ibadah pada malam hari ini berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Tuhanlah yang mengurapi, Tuhanlah yang menyempurnakan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami halaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Haleluya. Amin. Kenapa Tuhan bisa kurang? Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah, Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
Kudus Allah yang tak bisa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng bagi hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang
bersoraklah bagi Tuhan, Dialah pelindunganku, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku, Dia yang sembuhkan segala bebanku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, 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 wow. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku. Haleluya. Mari kita dengarkan doa untuk nantinya untuk dengarkanlah doaku, ya Tuhan, doaku, ya semua suku bangsa datang menyembahmu. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku, ya semua
silakan hambanya Bapak Gusti berdoa. Mbak Gusti belum ada, ya, berarti saya yang doa aja. Ayo satukan hati kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersahati, kami berdoa, khususnya untuk kota kami Jakarta. Tuhan lawat. Kalau kota ini hari-hari ini sedang peningkatan virus COVID-nya begitu tinggi, dan saat ini kami berdoa, Tuhan, Jakarta ada di dalam kendali-Mu. Tuhan lawat Jakarta, malam hari ini Tuhan lawat. Terima kasih Tuhan, berkati Jakarta, lawat Jakarta. Setiap virus, penyebaran virus COVID yang semakin tinggi, saat ini kami perkatakan kembali turun, kembali teduh, kembali tenang, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, untuk keluarga besar kami, untuk RT di mana kami tinggal, kelurahan di mana kami tinggal. Tuhan, kami berdoa, bebaskan dari COVID ya Tuhan, bebaskan dari COVID, kami memberkati lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan berkati, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan menempatkan kami dan ada rencana Tuhan, kalau Tuhan menempatkan kami dimanapun Tuhan tempatkan kami malam hari ini. Tuhan, kami mau menjadi berkat di lingkungan kami tinggal ya Tuhan. Dan kami sehati malam hari ini kami berdoa untuk pemerintahan kota Jakarta, dari gubernur Tuhan, sampai lurah, sampai RT. Tuhan, terus berikan roh takut akan Tuhan, biar semuanya satu komando, biar semuanya mengambil sikap yang disiplin, sikap yang tegas untuk mengendalikan virus dari penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati, beri kesehatan, kekuatan Tuhan. Kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Juga setiap tim medis, kami berdoa, Tuhan Engkau memberi kekuatan kepada tim medis, terus Tuhan berkati, beri hikmat ya Tuhan. Terima kasih, kami memberkati tim medis Tuhan, terus lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kota Jakarta, rumah sakitnya, pemerintahannya, tim medisnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami tahu satu hal, hari-hari ini Tuhan sedang melawat kota Jakarta. Hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas semua manusia. Sebab itu biar kami boleh memiliki telinga yang tajam untuk menangkap pergerakan-pergerakan yang Tuhan sedang lakukan di tengah-tengah kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba ya Tuhan, untuk kami mengerti ya Tuhan, kehendak-Mu di zaman ini, kehendak-Mu dalam hidup kami, dalam kehidupan gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kota di mana kami tinggal, kami serahkan umat orang-orang percaya di Jakarta ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan rumah sakit tim medis ini di kota Jakarta ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang berdaulat atas segala-galanya. Dan tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kami, yang terjadi atas seluruh bumi, khususnya juga yang terjadi atas kota Jakarta, ada dalam kendali-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, biar mata kami senantiasa memandang kepada Engkau, dan biarlah hidup kami senantiasa mendekat kepada Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan nama-Mu. Haleluya. Sikarala patakayarala parala parala. Sikian namanya sikian namo. Sikian namanya sikian namo. Sikian namanya. Nyatakan kemuliaannya bagi segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu,
Kak Elizabeth. Benar ya Tuhan, ini kerinduan setiap kami. Bahwa generasi di negeri kami ini Tuhan, kami rindu dituai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, malam ini kami berdoa buat generasi muda di negeri kami, di CK4, di GBI Tanah Abang. Tuhan lawat, biar genapi janji-Mu atas generasi ini. Tuhan bangkitkan generasi Yeremia, atas Tuhan GBI Tanah Abang, atas Tuhan CK4, atas Indonesia di dalam nama Yesus. Bangkit generasi Yeremia, generasi cinta Tuhan, yang penuh Roh Kudus, yang bergerak untuk menyelesaikan amanat agungnya Tuhan Yesus, yang memenangkan banyak jiwa bangkit atas negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang memberkati generasi muda-Mu atas negeri ini, Engkau meluputkan dari segala yang tidak baik, pergaulan buruk, merusak kebebasan mereka yang baik ditolak di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus-Mu memenuhi setiap generasi muda. Tuhan, Kau yang memberkati laki-laki perempuan, semua penuh Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pasti melihat Tuhan, penuaian yang besar terjadi lewat generasi ini di dalam nama Yesus. Engkau memberkati mereka, berkati studi mereka, berkati Tuhan pekerjaan mereka, bahkan berkati Tuhan kesehatan mereka, bahkan seluruh keluarga generasi Yeremia Tuhan, Engkau berkati di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga itu Tuhan membangkitkan generasi Yeremia atas Tanah Abang, atas TK4, atas Indonesia di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang pinta-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
Biarkan mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya, kita sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan hambanya Pak Tommy berdoa. Bapak, malam hari ini kami datang, kami berdoa bersama Tuhan. Kami membawa gembala sidang kami, Pak Niko, Tuhan, yang Kau pakai sebagai gembala yang membina kami, Tuhan. Biarlah harapan-Mu turun atasnya, berkat kesehatan, penyertaan daripada terus Tuhan ada padanya. Biarlah hadirat Tuhan senantiasa saat dia masuk hadirat-Mu, Tuhan, Engkau berbicara, Tuhan, Engkau menyampaikan segala pesan dan isi hati-Mu kepada hamba-Mu, Bapak Niko, Tuhan. Sehingga kami, Tuhan, di bawah ini, kami umat-Mu, Tuhan, boleh menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kesehatan Bapak Insinyur Niko Nyato Raharjo, Tuhan, sebagai gembala pembina kami, yang sudah berdoa syafaat untuk kami, umat-Mu, Jemaat GBI Gatot Subroto, yang senantiasa Tuhan kasihi, Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kesehatannya selalu terpelihara di masa-masa COVID ini, terpelihara dengan sempurna. Jauhkan daripada segala serangan-serangan balik daripada si jahat, segala serangan sakit penyakit, segala apapun Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba menyerang, semua dipatahkan dalam nama Yesus. Dan Kau memberkati Ibu Hermin, berkati juga Tuhan, keluarga besarnya, anak-anak dan cucu mantunya, semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan sekalipun Tuhan. Engkau memakai beliau Tuhan dan sekeluarga dengan baik. Dan kami tahu Engkau akan memakai lebih lagi di era Pentakosta ini. Di dalam new era ini Tuhan, tahun yang baru ini, musim yang baru ini Tuhan membawa sesuatu perubahan untuk gereja kami. Melalui Pentakosta ketiga ini Engkau akan memakai beliau Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa untuk menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus bahwa kedatangan Tuhan segera tiba dan pertobatan terjadi di mana-mana, dan pemberitaan akan kedatangan Tuhan boleh sampai ke pelosok-pelosok benua negeri pun yang terpencil sekalipun Tuhan, sehingga berita Pentakosta ketiga ini yang datang dari Indonesia ke wilayah, ke daerah barat dan kembali ke Yerusalem Tuhan boleh tersampaikan. Dan Tuhan, Engkau Tuhan memakai generasi-generasi yang baru ini lebih lagi Tuhan. Kau berkati keempat wakilnya, diberkati juga pelayanan mereka, segala tim pembinaan, tim pengajaran diberkati Tuhan dengan beberapa pewahyuan yang baru Tuhan untuk gereja kami. Biarlah ada kesatuan hati dari gereja kami dengan semua denominasi gereja-gereja yang lain. Kami sekarang semua boleh bersatu di bawah kendali Tuhan, walaupun kami tidak ada di dalam gereja fisik, tetapi Tuhan di dalam secara virtual kami semua disatukan, segala tembok-tembok pembatas sudah diruntuhkan di dalam nama Yesus di era yang baru ini. Kau memberkati juga Gembala CK4, Pak Welia dan Ibu Maulid. Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati Tuhan dalam tatanan pengaturan untuk ibadah langsung di gedung Tuhan dan juga yang masih virtual, supaya segala kendala-kendala yang menghambat semuanya dapat dilewatkan, dan Kau memberkati dengan tim-tim kreatif yang Tuhan pakai sehingga menemukan perangkat-perangkat, sarana-sarana untuk lebih memudahkan pelayanan offline dan online Tuhan, bersama disatukan. Dan Tuhan memakai mereka yang mempunyai karunia dan talenta untuk itu Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan semakin hari semakin menyempurnakan ibadah-ibadah untuk semua gereja, bukan gereja kami saja, tetapi semua tanpa batas.
Tuhan akan menyatukan semua dari ujung bumi ke ujung bumi. Tuhan disatukan di dalam satu wadah, yaitu ibadah online. Tuhan, kami percaya bahwa kasih Tuhan tak pernah berhenti atas gereja kami CK4. Kau berkati juga gembala-gembala cabangnya, biarlah persiapan-persiapan untuk bulan Desember ini, semua untuk perdana offline semuanya boleh terlaksana dengan baik, dengan tidak ada gangguan apapun. Berikan hikmat juga Tuhan, juga untuk persiapan-persiapan Natal. Engkau yang memberkati Tuhan, sehingga perayaan Natal kami walaupun terbatas, tetapi semua akan terjadi dengan meriah, karena Tuhan sendiri yang menuntun dengan hikmat yang luar biasa dari Allah Bapa. Kami berdoa juga untuk gembala kami, Bapak Eski Amitarjo. Kami mengucap syukur Bapak kami diberikan seorang gembala yang punya hati gembala, yang mau turun melayani kami semua, peduli dengan kami. Terima kasih Kau memberkati segala kesehatannya, berkati apa yang dikerjakannya. Engkau juga memberkati Tuhan, keluarganya, anak-anaknya juga diberkati. Dan apa yang dikerjakannya semua berhasil. Juga Tuhan untuk segala penyelesaian yang sedang dikerjakan, baik untuk segala gedung dan segalanya, untuk menentukan ke depan kami ibadah harus di mana. Biarlah Engkau memberikan kemudahan semuanya, apa yang dicari, apa yang dibutuhkan, Engkau yang menyediakan Tuhan, dan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Juga segala tim kreatif juga Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih semua yang terlibat di dalam pelayanan gereja kami Tuhan. GBI Milenium Tanah Abang semuanya diberkati Tuhan, berkati semua jemaat-jemaat kami. Juga kalau ada yang sakit hari ini Tuhan Kau jamah sembuhkan. Kami berdoa untuk Ibu Oli supaya Tuhan sempurnakan kesembuhannya. Pak Hari juga Tuhan Kau menyembuhkan sehingga dapat aktif kembali. Ibu Email juga Tuhan, yang kami tidak tahu keadaannya hari ini bagaimana, kami percaya operasinya akan selesai dengan baik Tuhan. Dan Tuhan sedang memproses menyembuhkan. Juga untuk Ibu Pur, juga yang lanjut usia yang lainnya, mungkin tidak bisa kami sebutkan Tuhan. Engkau yang menilik satu persatu, Engkau yang menengok mereka Tuhan. Sehingga apapun yang mereka alami hari ini, mereka tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua dilawat Tuhan. Kau memberkati keluarga-keluarga yang membutuhkan hari ini segala pekerjaan. Kau bukakan tingkap-tingkap-Mu Tuhan, curahkanlah berkat-Mu. Juga Tuhan membutuhkan keuangan, Kau buka jalan. Butuh pekerjaan, dibukakan di dalam nama Yesus. Hari ini kami percaya ada jalan yang Tuhan sedang buka Tuhan, untuk mereka yang berharap dan membutuhkan. Dan saat kami berseru kepadamu, Engkau mendengar Tuhan dari surga. Dan Engkau akan membukakan segala tingkap-tingkap, pintu-pintu diberkat dibukakan. Juga kesehatan, kami tolak segala sakit penyakit atas keluarga kami Tuhan. Kami tolak semuanya jemaat Tuhan. Di dalam keluarga jemaat Tuhan, segala wabah, penyakit, sampar apapun kami tolak dalam nama Yesus. Segala kerugian, malapetaka, apapun kami tolak, hindarkan musibah apapun dari keluarga besar GBI Tanah Abang Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi menyertai semua, baik anak-anak, orang tua, dewasa, semuanya Tuhan Yesus. Engkau yang melindungi menyertai. Biarlah damai sejahtera Tuhan, shalom Tuhan terus ada sepanjang hari tengah-tengah keluarga-keluarga GBI Tanah Abang. Kau tambahkan lagi Tuhan jiwa-jiwa baru untuk gereja kami. Kau nambahkan juga Tuhan untuk rumah doa ini, supaya makin hari makin banyak orang yang diketuk hatinya oleh Roh Kudus untuk cinta Engkau, lebih mengasihi-Mu Tuhan, dan rindu untuk hadirat-Mu. Bukan saat mereka bertugas saja mereka mau hadir di rumah doa ini, tapi saat mereka juga dalam keadaan tidak bertugas, mereka juga mau hadir. Karena ada satu rasa cinta pada Tuhan. Ada satu rasa kerinduan untuk senantiasa ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tanamkan atas setiap umat-Mu Tuhan di gereja kami GBI Tanah Abang. Kau memberkati kul-kul Tuhan. Kau tambah-tambahkan mereka Tuhan satu persatu. Supaya mereka Tuhan bertumbuh, berkembang, dan berikan gembala-gembala kul. Hati seorang gembala yang mau melayani dengan segala sungguhan, cinta akan domba-dombanya, dan Kau memberkati segala apa yang dikerjakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Ya, kita sembah Tuhan sekali lagi. Kita katakan, di saat badai bergema,
Kami bersyukur engkau Bapa kami. Mari kita bawa hati kita untuk menyembah. Kita angkat suara kita. Kita tinggikan Tuhan. Kita bersyukur pada Bapa kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Lawat setiap kami ya Tuhan malam hari ini. Pribadi lepas pribadi Tuhan lawat. Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan. Tuhan beri kekuatan. Tuhan segarkan siap jiwa kami. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang maha mengenal, maha mengerti. Malam hari ini hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Tuhan pulihkan kami. Tuhan lawat kami. Biar setiap kami mendapat kekuatan yang baru malam hari ini. Jiwa kami disegarkan, mengalir kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh berada di rumah doa-Mu. Tempat di mana kami bertemu dengan Tuhan. Tempat di mana kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh menaikkan doa-doa. Biar doa-doa kami menyenangkan hati-Mu. Ini hidup kami. Kami taruh Tuhan ke dalam mezbah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Sekali lagi, beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, untuk kami menangkap kehendak-Mu dalam hidup kami. Biar mata kami senantiasa tertuju kepada Engkau. Dan biarlah hidup kami senantiasa mendekat di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berasal doa kami. Haleluya. Mari semua katakan, amin. Puji Tuhan. Amin. Shalom Pak. Ya, shalom semuanya. Shalom semua. Ada nggak Bapak Ibu Saudara kira-kira yang selama seminggu ini atau lebih juga boleh ditaruh sesuatu oleh Tuhan gitu,
mungkin mau kesaksian, saya persilahkan 1 orang aja, ya. Ada Bapak Ibu Saudara? Nyong. Silakan, yang kalau selama seminggu ini kok ada ayat yang di hati terus gitu ya. Ada? Mungkin ada yang dapat mimpi hari-hari ini? Tidak ada, puji Tuhan, berarti jarang tidur semuanya. Haleluya. Kalau begitu, saya akan sharing ya. Kalau gitu saya akan sharing. Saya hari-hari ini kayak gitu ya, kayak Pak Tommy ya, suka utak-atik ayat gitu ya, direnungkan gitu, apa yang terjadi sekarang gitu, kenapa COVID nggak selesai-selesai gitu. Terus kemudian saya juga melihat dan mendengar banyak orang tambah susah gitu ya kan. Kemudian saya terus gitu ya nanya, kenapa ya Tuhan, kenapa ya gitu ya, otak-atik gitu ayat di pikiran gitu. Terus kemudian saya jadi ingat gitu ya, dalam Wahyu itu ada firman Tuhan bilang gini, sangkakala, waktu sangkakala ditiup maka kuda putih gitu ya, kelihatan kuda putih. Waktu sangkakala ditiup maka ada kuda hitam yang menungganginya pakai timbangan gitu ya. Jadi selalu didului dengan sangkakala. Nah, kemudian saya berpikir gini, ini COVID ini jangan-jangan sangkakalanya dari Tuhan gitu ya. Jadi sangkakala dari Tuhan. Mungkin juga semua yang kita dengar tentang kuda-kuda, tentang sangkakala itu kan hamba-hamba Tuhan pada tafsirin gitu. Tetapi sekarang ini kan kita menghadapi kenyataannya ada COVID-19 yang melanda seluruh bumi, korbannya sudah banyak gitu. Dan saya berpikir ini sangkakala dari Tuhan, bisa jadi ini sangkakala dari Tuhan gitu. Kemudian apa maksudnya sangkakala ini gitu ya kan? Apa maksudnya gitu. Kemudian saya dapat pengertian gitu ya. Maksudnya itu gini. Untuk orang yang belum percaya Tuhan, dengan adanya sangkakala COVID ini ya, sangkakala dari Tuhan, dengan adanya ini orang yang belum kenal Tuhan, supaya gini, mereka mencari Tuhan, supaya mereka berseru kepada nama Tuhan, gitu. Untuk orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi untuk orang yang sudah percaya kepada Tuhan, apa ya gitu ya kan? Apa ya kalau untuk orang yang percaya kepada Tuhan gitu. Kemudian saya percaya untuk orang yang percaya kepada Tuhan ini adalah gini, Tuhan mau menunjukkan kuasanya dalam hidup orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nanti pada akhirnya kita akan lihat ini, bener loh Tuhan dahsyat, bener loh Tuhan luar biasa. Bener loh Tuhan mengasihi saya. Bener loh. Kita akan melihat gini. Kita akan melihat kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita akan melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan kalau malam hari ini kita udah ada di bulan Desember gitu, tanggal 1. Mungkin kalau kita pikir dari kemarin bulan 4, mungkin gini, Tuhan seberat apa ya nanti ya kalau ini lama-lama gitu ya kan. COVID ini lama-lama seberat apa masalah persoalan hidup yang akan saya hadapi. Tetapi puji Tuhan, saya percaya ini sudah mukjizat Tuhan kalau kita boleh ada sampai di bulan Desember dan kita masih bisa rumah doa, keadaan kita baik-baik saja. Ini saya percaya ini kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Dan apa yang terus Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita gitu. Saya sebenarnya punya ayat kesayangan ya. Selalu, maksudnya gini, selalu terpikir di pikiran saya gitu. Dari dulu, sejak saya bertobat, saya terpikir ayat ini. Terus gitu ya. Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal 8 sampai Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai 18.
Ya, kita akan baca bersama-sama, pelan-pelan nggak apa-apa. Toh kita nggak dikejar-kejar tukang ojek. Gitu ya. Jadi kita santai aja. Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai 18 ya, kita akan baca. Saya baca ya. Bapak Ibu Saudara juga ngikutin di layar. Soalnya jelas sekali nih Alkitabnya bisa dibaca. Mantap. Thank you Kak Elizabeth. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, ayat 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Oke, saya akan berhenti di sini. Dan supaya apabila, kalau apabila itu udah terima belum? Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, sudah terima belum? Belum. Kan? Ini berarti belum diterima, belum makan kenyang, ya kan? Belum mendirikan rumah-rumah, belum mendiaminya, tetapi Tuhan udah berjanji. Janjinya kepada siapa? Kepada siapa janjinya? Kita semua. Kepada kita semua, kepada Mintarjo, kepada Pak Tommy, kepada Ci Yeni, ya kan? Sebut namanya, kepadaku janji ini ditulis, gitu ya. Oke, ayat 13. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ayat 14. Janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. 15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. 16. Dan yang di padang gurun memberkati makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku beroleh kekayaan ini. 18 kita baca bersama-sama dengan suara keras. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Haleluya. Coba naik ke atas ayat 17 coba. Oke, ayat 17. Oke, ayat 16. Ini dia ya. Jadi kalau tahun 2020 ini secara khusus Tuhan melawat kita gitu ya. Secara khusus Tuhan melawat kita dengan Covid ya. Bahkan seluruh bumi dilawat dengan Covid-19. Kita seakan-akan ada di padang gurun gitu. Padang gurun itu kan berbicara tentang tempat yang sukar semuanya gitu ya. Tempat yang jauh daripada nyaman gitu ya. Dan saya percaya tahun 2020 ini memang nggak nyaman. Tetapi ini dibuat Tuhan gitu. Kita mengalami ini, kita menghadapi ini supaya gini sebenarnya. Dicoba sebentar, supaya direndahkannya hatimu. Nah ini dia. Supaya kita itu hidup dengan rendah hati. Ini dia. Jadi ini kuncinya. Jadi kenapa ya kok ada COVID? Kenapa kok dampak daripada COVID ini jadi banyak gitu ya? Jadi ke ekonomi, ke semuanya jadi berpengaruh ya. Sampai ke harmonisan keluarga jadi terpengaruh ya. Tetapi ini semua kita lewati gini. Tuhan mau supaya kita
rendah hati, memiliki hati yang rendah hati. Karena gini, karena manusia gitu ya, itu untuk keluar rendah hati itu harus diproses dulu. Ya, harus mengalami keadaan. Dan saya percaya malam hari ini kalau kita tanya gitu, tembak langsung gitu ya, kita tanya gitu. Contoh, kita tanya kepada Pak Tommy, ada nggak perubahan hati dalam hati Pak Tommy selama COVID ini? Jawabannya pasti gini, ada perubahan. Dan semua orang ada perubahan hari-hari ini, gitu. Ada yang hatinya tambah lembut, ada yang mengalami pola pikir yang gini, bener loh, harus berlindung kepada Tuhan, bener loh, harus menyerah sama Tuhan, bener loh, ini cuma kekuatan Tuhan. Jadi kita mulai bergeser bahwa kita butuh Tuhan. Karena nggak ada jaminan dalam hidup kita yang menjamin hidup kita. Jadi kita nyari Tuhan. Nah, Tuhan dengan kita melewati ini, memang Tuhan maunya itu untuk merendahkan hati kita, gitu, supaya dibersihkan dari tadi sifat kesombongan. Supaya gini, sampai di alam bawah sadar pun kita menyadari gini, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa, aku bukan apa-apa, aku ini cuma hamba-Mu. Anugerah kalau aku kenal Engkau, semua yang kumiliki semua daripada Tuhan, Tuhan aku menyerah penuh ke dalam tangan-Mu. Dan kalau hari ini aku bisa punya sesuatu, ada sesuatu dalam hidupku, karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku, karena Tuhan yang memberi hikmat kepadaku, maka semuanya itu boleh aku miliki sampai hari ini. Kita sampai menyadari gitu, sampai apa tadi ya, janganlah engkau katakan kekuatanku. Nah, itu mau dibabat habis sama Tuhan. Sampai enggak bilang kekuatanku lagi, sampai enggak ada kekuatanku Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Sampai seperti itu. Nah, saya melihat ya, yang pertama tadi yang disingkirkan Tuhan dalam hidup kita, itu yang dibersihkan Tuhan itu kesombongan. Jadi hari-hari ini kita introspeksi diri, kalau bisa cepat supaya bersih, karena orang yang sombong itu kan nggak berasa ya. Orang sombong itu nggak bentol-bentol, orang sombong itu nggak gatel-gatel gitu ya. Orang sombong itu ya merasa dirinya baik. Nah, contoh dari ini saya lihat itu Musa, saudara. Musa itu orang Israel yang dibesarkan oleh lingkungan kerajaan Mesir. Dia diangkat anak raja. Nah, apa buktinya Musa itu sombong? Buktinya gini, waktu Musa ini datang ke tempat bangsanya, dan dia melihat bangsanya lagi bertengkar, dia menganggap gini, orang sebangsanya itu nggak ada apa-apanya, mereka bukan siapa-siapa. Waktu mereka saling berantem gitu ya kan, waktu mereka saling berantem gitu, mereka langsung Musa langsung datang ini. Ini siapa yang salah nih? Ya. Oh, ternyata ada mandor orang Mesir. Langsung gini dia pikir gini, orang Mesir nih. Aku orang kerajaan Mesir, dibesarkan di lingkungan kerajaan Mesir. Apa yang terjadi? Langsung orang Mesir langsung dibunuh. Bek. Kenapa? Dia merasa dia punya kuasa. Dia merasa saya dibesarkan gitu ya. Saya dibesarkan di lingkungan Mesir. Jadi dia punya kesombongan. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Yang dilakukan Tuhan luar biasa. Waktu Musa mau dipakai Tuhan, maka Tuhan mau mengeluarkan kesombongan ini, keangkuhan ini, mengandalkan kepandaian, mengandalkan keterampilan, mengandalkan kekuatannya dengan cara bagaimana? Apa yang dilakukan Musa diketahui bahwa Musa membunuh orang Mesir. Akhirnya Musa disingkirkan, Musa dibuang, Musa lari ya ke arah Gunung Horeb, lari. Dan di sana berapa lama? 40 tahun. Untuk membersihkan kesombongan Musa butuh waktu 40 tahun. Saudara, dari orang ningkrat, dari semuanya serba ada, setiap hari dihormati, setiap hari dielu-elukan, kemudian dia menjadi orang udik, nggak ada yang mengeluh-elukan, nggak ada yang kenal dia harus kerja seperti rakyat jelata, dan
dihabisi keakuannya. Habis, saudara. 40 tahun. Nah, waktu Musa sudah dibersihkan selama 40 tahun, hasilnya itu di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. Ini hasilnya. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Luar biasa. Ternyata waktu Musa dibersihkan oleh Tuhan, kesombongannya habis, saudara. Dia cuma berserah. Dia merasa nggak punya apa-apa. Dia merasa nggak bisa apa-apa. Dan dia cuma mengandalkan Tuhan. Dan kemudian Bilangan mencatat, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Bukan tingkat RT, bukan tingkat kelurahan. Tetapi dikatakan gini, lebih dari semua manusia yang di atas muka bumi. Wow. Tuhan itu kalau membandingkan luar biasa, saudara. Enggak satu bangsa, tapi dibandingkannya di atas muka bumi. Musa adalah orang yang paling gini, paling rendah hati. Karena lembut hati sama rendah hati itu ternyata memiliki pengertian yang sama. Jadi bayangin, saudara, Musa yang tadinya arogan, Musa yang tadinya memiliki kesombongan, ya, karena dia memang punya modal untuk sombong itu, gitu kan. Tetapi namanya kesombongan itu Tuhan nggak suka. Dibersihin sama Tuhan sampai dia memiliki hati yang sangat rendah hati sekali. Jadi Musa itu nggak bisa gini, nggak bisa membedakan antara orang yang satu dengan yang lain. Yang ini saya pilih yang ini. Kenapa? Karena yang ini kayaknya lebih kaya. Kalau yang ini dia nggak bisa begitu. Dia udah semua sama, semua dikasihi Tuhan. Semua ini umat Tuhan, seluruh bangsa Israel ini harus diselamatkan. Mereka harus gini, jadi tanggung jawab Musa untuk mengeluarkan mereka. Musa udah nggak punya rasa lebih tinggi dari mereka, lebih terpelajar dari mereka, lebih terampil, udah nggak punya. Jadi dikatakan Musa orang yang sangat lembut hatinya di seluruh muka bumi. Ini luar biasa. Dan saya percaya kerendahan hati yang sama itu yang dituntut Tuhan dalam hidup kita hari-hari ini. Sehingga Tuhan terus bersihkan, Tuhan terus tekan, Tuhan terus pojokkan kita sampai kita gini, menyerah sama Tuhan. Yang kedua apa? Yang kedua yang dibersihkan Tuhan, saya suka dengan, kita coba ke perjanjian baru, Filipi 3, ya. Ayat yang ke-7. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus, ya. Filipi 3, ayat yang ke-7. Yang pertama tadi kesombongan, itu yang selalu, ya, yang gini, kayak ada dalam hidup kita, dan Tuhan mau itu nggak ada dalam hidup kita. Yang kedua ini, Filipi, saya baca ya, 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah Tuhan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Gitu ya. Ini luar biasa. Jadi waktu hampir sama dengan Musa gitu. Jadi waktu Rasul Paulus ditangkap oleh Tuhan, dia mengenal Tuhan, dia berkata, tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Apa sih yang dimaksud Rasul Paulus ini? Rasul Paulus adalah seorang yang memiliki masa depan. Orang tuanya itu udah tenang, punya anak seperti Rasul Paulus, ya dulu namanya Saulus. Kenapa? Anaknya pintar, saudara. Anaknya cerdas. Buktinya apa? Buktinya dia bisa jadi murid daripada Rabi Gamaliel, saudara. Nah, orang-orang yang gini, jadi murid Rabi Gamaliel, itu orang-orang yang luar biasa. Dan
Kalau Gamaliel itu rabai gitu ya, rabai artinya itu rabi besar gitu ya. Karena ada rabi kecil, ada rabi besar. Tetapi Gamaliel ini adalah rabai, rabi besar gitu ya. Rabi besar, dan salah satu muridnya adalah Paulus. Nah, waktu Paulus ini diterima jadi muridnya Rabai Gamaliel, maka gini, hidup itu gini, 70% sudah berhasil. Paulus akan menjadi orang terhormat, Paulus akan menjadi orang terpandang. Ya, Paulus akan memiliki masa depan yang diidam-idamkan semua pemuda Israel waktu itu. Ya, jadi Rasul Paulus berkata, apa yang dahulu gitu ya. Jadi dalam hidup ini yang kedua itu yang disingkirkan Tuhan gini, tujuan-tujuan kita. Kita itu punya tujuan-tujuan, ya, punya tujuan hidup. Apa yang dahulu merupakan satu keuntungan. Saya punya jaminan hidup gitu ya. Saya punya kepandaian gitu ya. Saya muridnya Gamaliel, saya orang yang kalau kita lihat Rasul Paulus orang yang ambisius. Siapa yang gini baru mau memusnahkan orang-orang percaya, Rasul Paulus sudah berdiri paling depan dan dia minta gini. Waktu itu dia minta sama Sanhedrin waktu itu, tolong saya minta surat, saya yang akan menyelesaikan orang-orang yang percaya kepada Yesus ini. Saya yang akan habisi semuanya, ya kan? Dia minta surat, saudara. Pada imam besar dia minta surat sini, gitu. Masalah ini saya akan selesaikan. Hebat sekali. Jadi yang akan membasmi orang-orang percaya kepada Yesus itu Rasul Paulus, dia berdiri paling depan dan dia pengen gini, aku akan ambil tanggung jawab ini, aku akan menyelesaikan masalah ini. Orang percaya Yesus habis pokoknya, gitu ya. Giat Rasul Paulus, dia orang yang sangat ambisius. Nah, tetapi apa yang terjadi? Orang yang sangat ambisius ini punya memiliki keinginannya sendiri ini. Kemudian waktu dia kenal Yesus, dia berkata gini, apa yang dulu merupakan tujuanku, keuntungan bagiku, tetapi sekarang malah itu sesuatu yang gini, aku anggap rugi. Malah yang dulu aku pikir ikut Yesus itu bodoh, ikut Yesus itu nggak ada untungnya. Malahan ini yang aku anggap aku beruntung, aku bisa kenal Yesus. Sebab itu dalam tadi 3 ke 10 gitu ya, Filipi 3 yang ke 10 dikatakan gini, kita baca bersama-sama, Filipi 3 yang ke 10 kita baca bersama-sama. Ini keinginan Rasul Paulus setelah dia kenal Yesus. Kita baca 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi tujuan Rasul Paulus sudah belok. Kalau yang tadi pengen terkenal, tadi pengen dianggap hebat, tadi pengen ngetop, sekarang jadi gini, yang ku kehendaki hanya mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia. Ternyata tujuannya Rasul Paulus bergeser jauh. Ya, artinya dia pengen menjadi seperti orang-orang dunia ini. Tetapi setelah dia kenal Yesus, dia ingin seperti Yesus. Ini luar biasa. Dan biarlah ini mempengaruhi tujuan kita. Bahwa gini, hidup masa depan kita bukan punya kita, tapi punyanya Tuhan. Biarlah kita mengejar Yesus dalam hidup kita. Jadi tujuan kita jadi Kristen, tujuan Tuhan menebus kita adalah gini, supaya kita menyerahkan hidup kepada Dia, dan hidup kita itu miliknya Dia, dan hidup kita semakin serupa dengan Dia. Itu tujuannya. Baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, baik dalam tingkah laku kita, semuanya serupa dengan Dia. Jadi, apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah serupa dengan Dia. Waktu kita diproses sama Tuhan, serupa dengan Dia. Ya, kita diproses. Kemudian di tengah proses itu Tuhan izinkan gini, kita jadi konglomerat. Itu namanya anugerah Tuhan. Karena nggak semua orang dipanggil jadi konglomerat. Waktu kita punya tujuan, aku mau menjadi seperti Yesus, itu tujuanku. Di tengah proses ini,
kita memiliki karier sebagai dokter, karier sebagai bankir, karier sebagai apa, itu puji Tuhan. Itu kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Tetapi tujuan kita yang sesungguhnya selama kita bernafas, selama kita ada adalah gini, kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Saya rasa itu aja sharing saya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, biar kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengubah kita hari-hari ini. Saya melihat gini, melihat wajah-wajah yang sudah diubahkan Tuhan. Saya kalau setiap saat saya ini melihat gini, udah berubah, udah nggak kayak sebelum COVID. Kalau sebelum COVID kayaknya, wih gitu ya. Tetapi sekarang udah banyak perubahan. Dan saudara sadar atau tidak, melalui COVID ini, semua mulai gini, semua mulai berubah, memiliki kerendahan hati yang saya percaya terus akan rendah hati. Saya percaya, haleluya. Amin. Kita akan akhiri malam hari ini, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Sigarala barala 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 barala. Sirala barala 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 barala. Mari kita sembah Tuhan. Sirala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapak terima kasih. Malam hari ini kami tahu kalau sangkakalamu sedang berbunyi untuk orang dunia adalah panggilan untuk mereka mencari Tuhan. Bagi kami, Engkau akan menunjukkan kasih-Mu, kuasa-Mu dalam hidup kami. Engkau akan menggenapi janji-janji-Mu. Terima kasih, kami percaya keadaan kami akan menjadi lebih baik ke depan. Keadaan Indonesia akan menjadi lebih baik ke depan. Keadaan gereja Tuhan akan menjadi lebih baik ke depan. Karena kami tahu ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Akan ada kasih Tuhan yang akan dinyatakan. Dan kami percaya melalui peristiwa ini akan banyak orang mencari Tuhan. Akan banyak orang memanggil kepada nama Tuhan. Dan ada revival, kebangunan rohani, penuaian yang terbesar, yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menjadi saksi-Mu. Kami akan menjadi Allah-Mu ya Tuhan, untuk menjadi tangan-Mu, untuk kami menjadi pemberita-pemberita, untuk kami Tuhan, menyampaikan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengurapan-Mu malam hari ini turun atas setiap kami. Ubahkan pikiran kami, ubahkan hati kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan tujuan-Mu malam hari ini. Jamah. Oh, setiap kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan lawat, Tuhan buka pintu-pintu pekerjaan dalam nama Yesus. Setiap kami yang ada masalah dengan usaha kami, ada masalah dengan toko kami, malam hari ini Tuhan lawat. Roh Kudus memberi kami hikmat. Oh, Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami, berkat-Mu atas setiap kami. Kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami yang mencari pekerjaan, kami yang sedang membutuhkan pekerjaan. Tuhan lawat. Kami tahu satu hal, dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada mukjizat, dalam hadirat-Mu ada hikmat, dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Dan kami terima malam hari ini dalam nama Yesus,
Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan akhiri rumah doa malam hari ini. Dan mari Bapak, Engkau curahkan berkat-Mu dari surga, Engkau memberkati setiap anak-Mu berlimpah-limpah. Mari Bapak, Ibu, Saudara, angkat kedua tangan-Mu dapat Tuhan. Oralah pasyikirala. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri rumah doa malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa di surga. Anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Selamat amin. malam. God bless you all. Amin.